Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu Muhammad wa ala Muhammad. Selamat pagi, ketemu lagi di Banjarnegara PLTS. Nah, kadang ini subscriber itu tanya, inverter itu kuat nggak untuk menyalakan mesin cuci, kan seperti itu. Jadi kebetulan saya punya, jadi akhirnya saya akan menjawabnya. Judul video kali ini, inverter itu atau untuk PLTS itu yang pakai inverter itu untuk menyalakan mesin cuci kuat nggak? Menyalakan kulkas kuat nggak? Nah, ini akan saya jawab. Simak terus videonya. Hey Google, ucapkan salam. Selamat datang di channel Banjarnegara PLTS. Channel ini berisi tips, trik teknologi, otomotif, elektronik, dan kelistrikan rumah tangga. Jika menurut Anda channel ini bermanfaat, like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Untuk jawabannya adalah tergantung dari inverternya. Ini loh, inverter saya ini ya. Nah, ini tergantung inverternya ini berapa watt. Jadi tergantung inverternya berapa watt. Terus diusahakan inverternya itu misalnya daya di rumah itu kayak mesin cuci, kulkas, lampu apa menyala berbarengan itu kan dayanya katakanlah 1000 watt. Untuk inverter itu setidaknya ya biar awet nggak terkejut lah. Kadang kan ada beban kejut. Itu setidaknya ya 2 kali atau 3 kali lah, 3 kali dari daya ya puncak. Misal punya saya itu ketika peralatan semuanya dinyalakan itu 1000. Ya setidaknya saya pakai 2000 watt atau 3000 watt seperti itu. Nah, seperti punya saya ini daya terpakai saat ini 264 watt. Ini bebannya sementara ini kulkas sama lampu. Karena ini kebetulan nasinya belum matang apa ya. Ini bebannya kulkas sama TV, terus akuarium, lampu-lampu. Ini beban saya memang kecil. Kebetulan belum nanak nasi juga. Ini kolam koi saya ini. Ini namanya koi ini kan lo listriknya mati itu terkenal ikannya ikut mati. Ini coba saya dukung dengan inverter dan juga PLTS. Kalau untuk mesin cuci bagaimana? Oh ya, ya bisa saja. Mesin cuci itu kan ringan. Nah, ini saya puntir-puntir nih. Nah, tuh. Ini kita lihat ke wattmeternya sana. Dayanya berapa sih ya? Kalau mesin cuci itu ringan. Maaf, saya nggak mengerti. Nih. Jadi daya mesin cuci itu naik turun tergantung motor listriknya. Ya motornya berputar, terus berhenti berputar, berhenti itu mesin cuci. Itu mesin cuci itu kategori ringan. Justru yang berat dan boros tagihan listrik itu biasanya kulkas. Karena kulkas itu menyala selama 24 jam. Kalau mesin cuci itu kan sebentar. Kalau Magic Jar itu dia itu 350 watt tapi kan cuma 45 menit. Pompa air itu juga kecil. Jadi tergantung inilah. Ditambah dari sisi lain selain dari inverter itu maksudnya adalah baterai. Baterai yang digunakan itu berapa kWh. Saya itu pakai 6 kWh. Terus ditambah lagi panel suryanya berapa itu juga pengaruh. Nah, itu juga panel suryanya itu pengaruh juga. Maksudnya kalau baterainya sedikit, panel suryanya sedikit, ketika dikasih beban ya biasanya nggak kuat gitu loh. Jadi kita harus menyesuaikan juga. Setidaknya panelnya diperbanyak, biarpun baterainya sedikit. Kalau cuaca bagus ya kuat, tapi kalau cuacanya kurang bagus ya nggak kuat. Setidaknya panel suryanya diperbanyak. Itu panel surya saya di atap itu. Mungkin kurang jelas dari bawah. Nah, itu saya baut pakai baja ringan ke atap. Itu ada videonya tersendiri.
Untuk pemasangannya mungkin ada yang penasaran ingin pasang, bisa lihat di video saya yang lain. Ini total 1600 watt. Itu mau saya tambah. Saya mau tambah ke situ tuh. Di atas toren itu mau saya tambah. Kira-kira mungkin ya 600 watt lah. Karena cuaca juga lagi nggak menentu. Nah ini juga mempengaruhi penghasilan ini. Ini bayangan pohon ini juga mempengaruhi penghasilan dari panel surya. Usahakan kalau masang itu di tempat yang terbuka seperti itu. 1600 watt. Nah, ini menghasilkan di sini tuh 522 watt, yang sini 100 watt. Nah, itu juga 100 watt. Berarti ini 200 ditambah 500 berarti jam segini nih. Google. Oke Google. Jam berapa sekarang? Sekarang pukul 8.56. Nah itu pukul 8.56 dari 1600 WP itu menghasilkan 700 watt. Saya rasa ini cukup untuk beban rumah tangga, ini cukup. Kalau punya las listrik, punya alat-alat yang berat, berarti tinggal disesuaikan. Berarti inverternya itu diperbesar, baterainya juga ditambah, panel suryanya juga ditambah. Itu bisa menghemat tagihan listrik PLN kita. Mungkin ada yang bertanya-tanya ini perawatannya apa saja. Perawatannya itu enggak ada. Pokoknya ya panel surya itu kan di atap. Di atap itu kadang itu kan debu kotor. Terus ada daun mahoni, daun apa mungkin namanya. Kalau saya kan di kampung ya, kalau di kota mungkin enggak. Itu ada daun jatuh ke atas, ya itu biasanya mengganggu penghasilan panel surya biarpun sedikit. Itu ya kita rutin bersihkan, mungkin dipel, bawa alat pel itu ke atap, kita pel seperti itu. Itu nanti kalau ada yang mungkin penasaran, kepingin tahu, tinggal komentar saja di bawah, nanti saya usahakan saya menjawab. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Itu saja. Oh jam 9 ya? Oh ya, saya mau ke kantor. Itu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.